Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Abang Kakak, teman-teman dan adinda-adinda sekalian. Jadi ini kita masuk pada sesi ketiga Alumni Talk Fakultas Ekonomi UMSU ya. Jadi pada malam ini kita akan mendiskusi lebih lanjut ya, berdiskusi lebih lanjut mengenai PSAK UMKM ya. Yeah. Dan kita di sini ya merasakan memang sama-sama jauh, tapi hati kita tetap dekat semua. Mudah-mudahan seperti itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Jadi narasumber kita pada malam ini ya, malam ini itu adalah Abangda Dr. Muhyarsah ya. Jadi Abangda Dr. Muhyarsah ini dulu S1-nya di akuntansi UMSU. Akuntansi UMSU tahun berapa Bang? Kita sekalian ngobrol juga ya Bang ya. Angkatan 89. Angkatan 89. Angkatan 89. Okay. 89 ya. Ya. Tahun 1989. Lalu S2-nya di Pajajaran, Bandung ya. Universitas Pajajaran. Dan S3-nya juga di Universitas Pajajaran kan gitu. Ya. Oke, ini berarti Bang Jawa bagian barat ini. Ya. Kalau kemarin Bang Rudi ya, Jawa bagian timur ya. Jawa bagian timur, Brawijaya, alumni Brawijaya, Bang Irfan negeri seberang ini Malaysia. Ya. Sekarang kita masuk narasumber kita ini di Jawa bagian barat, Jawa Barat. Oke, kemudian dari sini pengalaman organisasinya cukup banyak ya. Waktu sekolah itu di IPM ya, di IPM SMP 5 Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 5 Medan ya. Kemudian IPM Tegalsari 2 Medan, IPM wilayah Sumatera Utara, kemudian masuk ke UMSU ya, kuliah, berarti aktivis juga, masuk organisasi IMM dan menjadi ketua IMM Ekonomi UMSU itu periode 1990-1991 ya. Jadi sudah sangat sepuh, sangat senior di sini ya. Kemudian juga di Pemuda Muhammadiyah ya, Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara itu Bang Muhyar ini juga pernah di dalamnya di pengurusan periode sekitar 1993 sampai 1995. Ya. Lalu pernah juga di Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Sumatera Utara ya, dari tahun 1995 sampai 2005, dan sekarang di Majelis Dikdasmen Kota Medan sebagai ketua periode sekarang ini 2015 sampai 2020. Ya. Kemudian kalau pengalaman bekerja ini ya, dan jabatan-jabatan struktural yang pernah diemban oleh Bang Muhyar ini ya, sebelum jadi dosen sepertinya pernah jadi TU ya, TU Bendahara SMP Muhammadiyah 5 gitu ya. Berarti di alma mater sekolahnya dulu ya. Betul ya. Kemudian jadi dosen tetap di UMSU itu tahun 1994. Kalau ke 2000, kalau Bang Muhyar ini 1994 sudah jadi dosen. Berarti dari 94 lalu 2001 ya, 2001 jadi kajur. Berarti hanya butuh 1 tahun ya Bang, langsung jadi kasinya. Ya, 97 tahun. Periode-periode. Ya. Berarti merasakan memimpin di jurusan atau di prodi itu periode-periode yang ya, yang masih mungkin sistem pembelajarannya masih pakai kapur gitu ya Bang. Iya. Masih zaman lalu,
masih jauh. Lalu setelah jadi Kajur hanya 1 tahun ternyata. Nah, lalu jadi Wakil Dekan 2. Wakil Dekan 2 ini berarti bagian keuangan ya Bang ya? Keuangan ya. Pada periode saya itu kita di UMSU punya Wakil Dekan 2. Tapi hanya saat itu, setelah periode itu tidak lagi ada Wakil Dekan 2. Oh iya. Oke, Bang. Itu satu periode ya, 2002 sampai 2004. Ya. Kemudian dari Wakil Dekan 2 tahun 2004 sampai 2005 jadi Wakil Dekan 1. Berarti bidang akademik ya Bang? Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya itu lalu dari ada beberapa hal itu periodisasi belum berakhir sebenarnya. Tapi saya berangkat sekolah. Jadi 2004 itu saya berangkat pendidikan S3 dan kemudian setelah setahun menjabat harus bolak-balik, ternyata kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk berbagi, maka kita mengundurkan diri dari Wakil Dekan. Oh gitu ya. Betul. Nah, jadi periodisasi belum berakhir. Berarti lebih mementingkan sekolahnya dulu ini, baru nanti kembali lagi ya. Bagus ya. Ini bisa jadi contoh juga buat kita ya. Mumpung masih muda semangat belajar, sekolah dulu gitu. Jabatan itu nanti kapan aja bisa datang dengan sendirinya ya. Lalu pernah jadi staf ahli rektor ya, staf ahli rektor UMSU. Nah ini saya masih ingat ini, karena saya masih di UMSU, masih di Medan itu, yang membidangi bidang akademik, berarti mengcover di bidang akademik universitasnya ya. Kemudian setelah itu jadi wakil rektor bidang akademik, wakil rektor 1 UMSU, satu periode 2012 sampai 2016 ya. Oke, saya pernah ingat juga ini Bang, punya pengalaman dengan Bang Muhyar waktu jadi wakil rektor. Setelah lulus S1 dulu saya pernah minta rekomendasi gitu dari UMSU untuk S2 di UGM. Cuman memang itu beasiswanya BPPDN dulu kan namanya, beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri, jadi dibiayai sama Dikti gitu. Tapi jurusannya memang tidak ada yang linear dengan saya. Saya itu akuntansi S1-nya, di UGM itu bukannya cuman yang multidisiplin ilmu, seperti manajemen bencana gitu kan. Tapi rencana saya itu dulu memang tidak saya utarakan sih. Saya maksudnya ngambil itu sebagai kuliah 2 gitu, satu lagi di UI di akuntansinya biar supaya linear gitu kan. Tapi memang belum berjodoh, jadi memang harus yang rekomendasi itu tidak dapat dulu kan gitu. Tapi mungkin itu yang membuat saya jadi berkiprahnya itu di Jogja jadinya. Kalau mungkin dulu dapat rekomendasi balik, mungkin bisa di Sumatera Utara juga ya. Betul ya. Sekarang kalau Bang Muhyar ini sebagai dosen tetap ya, dosen tetap di Universitas Mercubuana Jakarta ya. Mercubuana Jakarta saya ada beberapa kenal juga ini dosen-dosen, termasuk Pak Harnovinsa ya, dekannya, beberapa join kegiatan kita dengan yaitu pengenalan singkat dari narasumber kita ya. Narasumber kita yaitu Bang Dr. Muhyarsah SEMSI. Nanti di sini temanya kita seperti yang sudah dipublikasikan, yaitu mengenai standar akuntansi dan penerapan pada UMK. Silakan kepada Bang Muhyar untuk memberikan paparannya. Ya. Silakan Bang. Monggo. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan dan saudara-saudara semua. Pada malam hari ini kita bertemu secara online, bertatap muka, tentu bagian dari silaturahmi, karena memang di IMM itu silaturahminya selalu terjaga dengan baik. Dan ini adalah satu yang perlu kita apresiasi, karena dengan silaturahmi tentu ini akan menambah rezeki, minimal rezeki doa yang disampaikan oleh sesama rekan kita antara satu dengan yang lain ya. Nah, itu dengan ucapan salam itu memberikan ucapan selamat, ya itu adalah bagian rezeki yang terbesar yang tentunya
harus kita syukuri. Ini hari ini ada hadir tentu sebagai host Rizky, ada Irfan, ada Muhammad Rizwan Habibi, ada Hasrudi, ya, ada Hendra, ada Herdi, ya, ada Diki, Olivia dan Siti Rahayu. Itu yang terdata oleh saya, dan tentu memang ini adalah upaya dalam sharing, kalau saya menyebutnya diskusi, karena memang ilmu itu kalau semakin banyak kita sharing, kemudian kita diskusikan, itu tidak akan berkurang, ya malah akan menambah ilmu yang ada di diri kita masing-masing. Tentu hari ini kita berbicara, walaupun mungkin bisa jadi tidak semua kita punya background, latar belakang tentang akuntansi. Namun secara prinsip saya berpikir karena akuntansi itu adalah ilmu yang digunakan atau diaplikasikan dalam semua segmen, ya, dalam bidang apapun, tentu sedikit banyak kita melihat akuntansi ini kita ketahui, walaupun mungkin secara sederhana. Malam hari ini kita coba berbicara berkenaan dengan standar akuntansi dan penerapannya dalam UMKM. Pertama saya beranjak dulu dari standar akuntansi itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa standar akuntansi itu adalah standar yang ditetapkan untuk praktek yang dilakukan oleh setiap entitas usaha yang disusun dan diterbitkan oleh sebuah lembaga yang kita sebut dengan IAI. Tentu standar ini mempunyai tujuan yang sangat penting karena standar itu adalah metode dan format yang baku dalam penyajian satu informasi laporan keuangan dari suatu kegiatan entitas usaha tersebut. Maka tentu karena dia merupakan metode dan format yang baku, mau tidak mau, suka tidak suka, maka setiap entitas dalam melakukan aktivitasnya harus mengacu kepada standar itu sendiri. Tentu ini akan sangat berguna, tidak hanya bagi si entitas itu sendiri, tapi juga bagi berbagai dimensi aktivitas, baik itu misalkan auditor atau orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tentu kita melihat kalau di awal bahwa standar ini hanya ada satu yang kita sebut dengan standar akuntansi umum atau PSAK umum, yang kemudian dalam prakteknya ternyata standar ini sangat sulit untuk diberlakukan atau diterapkan pada usaha-usaha yang kategorinya mikro, kecil, dan menengah. Lalu berbagai unsur mulai diperbincangkan dan muncullah satu ide dalam sebuah rapat di IAI, kalau saya tidak silap itu di sekitar tahun 2016, bagaimana muncul suatu standar yang bisa mengayomi atau yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga UMKM ini atau UKM ini. Maka kemudian disusunlah exposure draft, ya, yang kemudian kalau saya tidak silap itu efektif per 1 Januari 2018 diberlakukanlah standar yang disebut dengan standar UMKM. Maka tentu dengan adanya standar ini akan memberikan sebuah kemudahan bagi entitas-entitas skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat melakukan satu aktivitas yang kita sebut penyusunan sebuah informasi dari entitas dimaksud. Kalau kita melihat di Indonesia secara persentasi, ternyata bahwa usaha yang paling besar itu adalah berada pada tataran UKM ini. Karena hampir 99% itu UMKM usaha itu berada pada
kategori adalah MKM tersebut atau mikro, kecil, dan menengah. Ini saya mohon maaf sebentar karena memang ya seperti saya sampaikan tadi sepertinya agak trouble baterai. Ya, jadi kita coba saya pakai langsung colokan dulu ya sebentar ya. Ya, mohon maaf. Oke. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita melihat pada tataran ini, tentu EMKM selaku mendominasi aktivitas entitas dari usaha yang ada, ini perlu diayomi dalam artian apa yang menjadi metode dan aturan yang harus dilakukan mereka terkait dengan pelaporan ataupun informasi yang akan diberikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil Menengah, bahwa ternyata saat ini jumlah usaha kecil itu ada sampai 62 juta ya usaha ya yang itu kalau kita sebutkan tadi sekitar 98%-nya itu pada tataran UKM. Namun kalau kita melihat pada tatarannya ternyata usaha-usaha kecil menengah ini masih banyak yang belum memahami, ya pertama memahami, kedua mengaplikasikan atau melakukan proses pembukuan sesuai dengan standar yang ada, dan yang ketiga menggunakan sebagai informasi dalam proses penilaian atas usaha tersebut. Jadi kondisi ini tentu memberikan dampak bahwa usaha-usaha yang kita kategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah ini banyak yang tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena mereka terkendala menurut hemat saya yang pertama itu adalah informasi untuk melakukan evaluasi ataupun aktivitas penilaian terhadap usahanya ini akan sangat minim sekali. Tentu ini menjadi permasalahan yang utama yang kita lihat dan pemikiran para ahli bahwa sudah dibuat dan ditetapkan pun standar berkenaan dengan EMKM ini, ternyata dalam aplikasinya belum sepenuhnya kalau kategori berdasarkan hasil-hasil penelitian, ini hampir rata-rata sangat kecil sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan standar EMKM tersebut. Tentu ini menjadi peluang bagi kita, orang-orang yang berada di bidang akuntansi, bagaimana melakukan sosialisasi, lalu kemudian pendampingan, dan juga menjadi salah satu aktivitas bahan yang kita sebut untuk pembukaan lahan pekerjaan. Baik itu sifatnya pekerjaan dalam konteks pengabdian maupun dalam konteks untuk mencari hasil yang lebih baik. Maka mengapa saya mencoba mengangkat standar akuntansi ini? Tentu ini berdasarkan apa yang kita lihat selama ini, ternyata banyak dari posisi MKM kita ini atau UKM kita ini yang memang tidak mampu bersaing, ya. Ya, kalau saya melihat dasar pertamanya karena memang mereka tidak mampu untuk melakukan atau menyajikan informasi yang informasi ini adalah bagian terpenting bagaimana satu entitas usaha itu bisa mengevaluasi untuk menindaklanjuti apa kekurangan, apa kelebihan, dan bagaimana mereka harus melakukan develop atau pengembangannya. Jadi ini beberapa hal yang menurut hemat saya. Kalau kita melihat sendiri bahwa di Indonesia standar ini ada beberapa diantaranya ya ada tadi PSAK IFRS, ada kemudian PSAK standar akuntansi syariah, ada standar akuntansi pemerintahan, ya ada MKM, dan kemudian kalau kita mengenal juga ada yang disebut dengan SAK etap. Jadi saya memfokuskan kepada permasalahan tentang standar EMKM tadi. Ini ternyata berdasarkan beberapa kajian tadi kita lihat ini belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh entitas usaha.
Ini beberapa hal saya pikir dasar yang mencoba jadi bahan kajian kita pada pertemuan malam ini. Mengapa sebenarnya ini belum diterapkan? Ya, kalau kita melihat ternyata banyak yang EMKM itu atau UKM itu belum merasa berkepentingan terhadap standar ini, karena bagi mereka tanpa standar ini pun, tanpa pembuatan pelaporan pun, usahanya sudah jalan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa dengan tidak tertatanya metode secara baik dan benar, maka tentu informasi yang dihasilkan juga tidak benar. Atau dengan kata lain, ini akan bias dan tidak dapat memberikan dampak bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Jadi ini adalah bagian terpenting yang saya pikir menjadi kajian kita. Dari unsur akademis sendiri pun ternyata banyak yang kita melihat belum sepenuhnya untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan standar EMKM dimaksud. Ini saya pikir di awal sebagai diskusi kita, ya mudah-mudahan ini mencoba untuk menggelitik pemikiran kita, mencoba apa yang sebenarnya salah, apa yang kurang, dan mungkin apa yang perlu untuk kita lakukan dalam konteks aplikasinya sebagai bagian yang tidak terlepas untuk pengembangan usaha kecil, usaha mikro kecil menengah, khususnya mungkin di lingkungan kita masing-masing. Demikian saya pikir sebagai bahan awal untuk diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Rizky. Terima kasih. Kita diskusikan. Ya, silakan. Ya. Oke, langsung di-unmute saja ya, abang-abang, kakak-kakak yang mau memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ya. Salam. Silakan. Siapa ini? Terima kasih nih. Iya. Silakan. Abang-abang nih. Ya, oke. Ya, Bang Hendra, silakan. Oke, terima kasih semua yang bisa kita berjumpa pada hari ini melalui virtual. Ini satu yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi memang kondisi MKM ini serba apa dia? Kalau untuk pembukuannya dia merasa mampu gitu, tapi dia tidak mengikuti aturan yang ada. Ya, betul. Jadi dia bisa menghandle sendiri. Misalnya kan MKM Bang Irfan ini kan punya MKM ini. Contohnya MKM Bang Irfan ini kan sudah maju. Betul. Jadi pembukanya Bang Irfan sendiri menghandle gitu. Nah, kebetulan jadi nggak tahu gimana karena ownernya tahu bisa menjadi pembukaan yang baik. Nanti misalnya pembayaran pajak, pembayaran apa, jadi semua ada MKM yang pemiliknya langsung semua dia menghandle atau dia hanya pekerjakan satu orang aja gitu. Jadi disinilah memang diperlukan pelatihan-pelatihan ini. Jadi bagaimana kita ke tepat sasaran? Apakah ini bisa nggak MKM ini kita langsung tepat sasaran, kita berikan contoh ini kegunaan pelatihan ini untuk MKM, misal pembayaran pajak, kemudian ke yang lain untuk pembagian keuntungan. Nah, jadi itu dimasukkan misalnya. Jadi sarannya apakah yang diuntungkan. Jadi bukan hanya sebagai cara perhitungannya aja, tapi apa yang diuntungkan oleh pemilik owner ini, pemilik MKM ini. Karena mereka tahunya hanya yang penting buat pembukuan udah tahu untung dan rugi, laba dan rugi itu. Itu aja diskusinya ini kita Bang. Ya, baik. Ya, saya pikir satu ide yang sangat baik itu. Artinya kan kalau saya nggak salah ya, Mariski itu di Jogja kan kalau mahasiswa-mahasiswa yang magang atau mahasiswa semester akhir biasa banyak yang berada di posisi membantu dan mendampingi para MKM gitu ya.
Iya, ada kalau kita di Jogja ada yang ke UMKM, ada juga yang ke corporate besar juga ada, Bang. Iya, gitu ya. Nah, jadi mungkin dari saran Bang Hendra tadi, saya pikir itu mungkin bisa kita gunakan strategi bahwa lembaga-lembaga kita ini kan kita ada dua konteks nih, ada pertama magang, ada kedua penyusunan laporan dalam bentuk hasil karya ilmiah kan gitu ya, penelitian. Nah, dua konteks ini kan kalau kita susun secara terstruktur, misalkan orang yang magang di satu tempat lalu bisa melakukan penelitian tentang itu. Apa yang dimagangkan ini? Ya mungkin kalau kita yang jurusan akuntansi, kita mendata perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk didampingi. Jadi kalau umpamanya magang kita ada 3 bulan, ya misalkan 1 bulan pertama kita prosesnya adalah melakukan analisa dan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan MKM. Mungkin di bulan kedua dan bulan ketiga itu membantu dia bagaimana menata pembukuan dan administrasinya sesuai dengan standar yang ada, dan nanti setelah 3 bulan tentu dia akan bisa meneruskan. Karena standar akuntansi MKM ini ya berdasarkan apa yang sudah dirilis dan dinyatakan dalam formatnya itu sangat sederhana. Siapapun yang menjalankannya itu saya pikir tidak akan menjadi masalah sepanjang dia sudah diberikan beberapa clue atau trik untuk menjalankannya itu. Banyak yang saya lihat MKM ini itu tidak melakukannya karena belum memulai. Jadi bukan karena tidak tahu juga, tapi karena memulai sesuatu itu biasanya sangat sulit. Tetapi kalau sudah dimulai dan ini memberikan kemanfaatan seperti tadi, sudah dibantu dia, kemudian pada akhir periode dia punya laporan keuangan, lalu kalau dia melaporkan perpajakannya juga terbantu dengan itu. Lalu kemudian kalau dia membutuhkan pinjaman dengan data ini dia bisa menggunakan, dan kemudian nanti bisa dibarengi lagi ada orang IT yang membuat sebuah sistem, dan itu akan lebih memudahkan lagi. Saya pikir itu tahapan-tahapan yang mungkin bisa coba untuk di-hire oleh setiap lembaga-lembaga pendidikan, ya kampus-kampus, mungkin UIN, ya mungkin UNSU, mungkin bisa juga UISU atau lembaga-lembaga yang lainnya, sehingga kita tidak hanya sebatas bernarasi, berwacana, tetapi kita juga mencoba mengaplikasikan. Ini loh secara keilmuannya, ini aplikasinya. Ya kalau untuk pembukuan sederhana 2 bulan kita ajarkan, saya pikir itu satu hal keniscayaan untuk dapat diteruskan oleh person-person penggiat atau pelaku-pelaku UKM tersebut. Saya pikir begitu. Ya oke. Jadi memang peluang kita itu besar sebenarnya dalam apalagi kita di universitas ya punya program-program untuk pembinaan, penyuluhan gitu. Yang saya ingat itu 2 tahun yang lalu itu Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian UMKM itu menyelenggarakan memanggil semua pelaku UMKM di Jogja di sebuah hotel gitu ya. Dan kita itu mendampinginya. Jadi ada beberapa perwakilan kampus itu mendampingi, lalu nanti ada follow up-nya gitu ya, sampai pemilik UMKM itu workshop-nya itu sampai membuat laporan di situ. Kita sediakan worksheet-nya gitu ya. Ini begini, nanti seperti ini sesuai dengan PSAK MKM tersebut gitu. Jadi memang menarik dan peluang besar sebenarnya, apalagi kita kalau abang kakak yang dosen itu punya ya mau bisa itu dalam bentuk konsepnya pengabdian atau apa, itu nanti bisa lebih dieksplorasi gitu, untuk tujuannya memang membantu UMKM. Ya sepertinya Bu Sri Rahayu ini mau menanggapi atau memberikan pertanyaan ya, silakan. Mau nanya kali ya? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi Pak Muhyar, Pak Rizky juga udah mengatakan tadi bahwa orangnya sesuai nggak dengan fotonya itu orangnya itu? Sesuai lah Pak. Jadi memang pengalaman saya juga waktu pernah mengasih workshop kepada UKM, memang begitu sulitnya kita
untuk mensosialisasikan pembukuan. Jadi mereka pada awalnya mereka bisa, artinya kemudian setelah kita beberapa hari kita tinggalkan tanya bagaimana kemajuannya, memang mereka kendala juga sih Pak. Memang tadi Bapak bilang harus ada pendampingan. Jadi kalau bisa sharing kita hari ini menghasilkan, misalnya tadi kata Pak Rizky ada 1 modul yang bisa kita buat pengabdian kepada UKM-UKM. Jadi artinya selama ini kalau saya lihat dari materi atau dari searching dari internet, dari yang ini belum ada 1 modul yang artinya bisa menggampangkan atau memahami lebih gampang ya untuk si EMKM sendiri. Jadi, iya. Jadi kalau bisa kita buatlah forum ini menghasilkan 1 modul, ya mungkin kita bisa nanti kerjasama, kita buat pengabdian, ya mungkin di Jogja bagaimana contohnya, Mas Rizky kan sudah banyak pengalaman, kemudian kita aplikasikan di tempat-tempat kita. Begitu saja masukan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menambahkan. Lanjut. Oh ya, silakan ya. Bang Hasanuddin. Ya. Jadi kita kebetulan itu kan dari Majelis Ekonomi PDM itu sudah lama menggagas itu, cuman memang belum realisasinya belum selesai. Target kita kemarin sebenarnya dalam sebelum Ramadan ini jadi modulnya itu di Majelis Ekonomi, tapi kena pula COVID ini ya. Makanya jadi mandek lagi jadinya, tak berani juga kita sama kawan-kawan ketemu kan. Jadi kita di tim itu ada Ripa Ubar, ada Surya Sanjaya, ada lintas dari tempat lain juga ada. Jadi kita waktu itu salah satu yang kita gagas adalah membuatkan akuntansi UMKM. Bahkan kita sudah buat akuntansi masjid sebenarnya. Kita sudah pernah datang ke ini case-nya di Pasar Merah itu. Kita sudah datang ke cabang PCM Pasar Merah menyampaikan itu akuntansi masjid. Tapi memang akuntansi UMKM ini sebenarnya sih sedang dalam proses pembuatan kita termasuk modulnya. Barangkali pun di Pak Ripa sudah ada itu, cuman karena memang terkendala situasi seperti inilah, makanya mungkin apa yang disampaikan Bu Ayu tadi itu keren juga itu nanti kita modifkan dengan modul yang dimaksud tadi, dimodifkan dengan apa yang ada di Majelis Ekonomi PDM, barangkali apa yang bisa tersinergikan. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Buhyar untuk menanggapi Bu Siti Rahayu dan Bang Hasanuddin. Baik, saya pikir ini satu gagasan ide yang sebenarnya kita punya ide yang sudah cukup cemerlang. Banyak ide-ide yang ada di pikiran kita, tapi dalam mengaplikasikannya ini yang sering jadi kendala. Kalau memang ini ingin kita lakukan, saya pikir sederhana. Pertama, kita bentuk saja, kalau sekarang ada lembaga, kita sebut saja nih, ada yang dari UISU, ada yang dari UMSU, ada dari UINSU. Ya kan? 3 ini saja misalkan, atau mungkin tadi juga dari ada UI atau siapapun yang ingin, tapi memang secara prinsip siap untuk melakukan kolaborasi itu gitu. Kita bagi pada konteksnya, tatarannya kan pertama bagian 1 itu standar sudah ada, sudah. Dari standar ini berarti kemudian kita mencoba menyusun yang kedua, mengimplementasikan bagaimana ini untuk mudahnya dilakukan oleh setiap UKM-UKM dengan modul yang kita rancang. Yang ketiga, kemudian kalau menurut saya adalah dikaitkan, kalau ini sudah bisa dirancang dengan secara manual, lalu kita kaitkan dengan teknologi yang hari ini 4.0, tentu kita butuh yang berbasis teknologi. Maka ada orang yang mengerjakan dengan kaitan teknologi. Maka ini dilakukan secara bertahap. Ya tadi ide Bang Hendra untuk membuat kaitan seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini, ya kita buat diskusinya yang memang aplikatif gitu. Jadi tidak hanya sekedar sharing dalam bentuk keilmuan, tapi kalau ini bagaimana penerapannya? Kalau ini apa yang harus kita lakukan? Maka kalau macam Bang Hendra sendiri kan sudah ada itu yang manajemen masjid ya, kalau nggak salah yang sudah sempat dipaparkan, disosialisasikan di
Kuala Lumpur, Malaysia juga kan. Nah, ini kan juga menjadi bagian yang bisa kita coba terapkan. Jadi di samping tadi modul tentang EMKM, juga modul tentang akuntansi masjid gitu kan. Ini saya pikir satu gagasan yang sangat baik dan bisa dikolaborasikan menjadi satu bentuk pengabdian masyarakat antar lembaga. Jadi tidak hanya satu lembaga tertentu saja gitu. Jadi kalau saya sangat apresiasi, mendukung bagaimana ini bisa kita implementasikan dengan sesegera mungkin gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Ya. Ya, oke. Ini sedikit juga memberikan pandangan ya. Oke, kalau dari segi standar tadi kayak kita kalau yang mungkin spesifik itu ya, karena akuntingnya atau di bidang akuntansi ya, masalah pencatatan, pembukuan sampai pelaporan kan gitu. Di satu sisi juga sebenarnya ada di kondisi COVID-19 ini, abang-abang kakak-kakak sekalian, sebenarnya yang memang paling mengena kalau sekarang ini kita bantu UMKM itu dari segi apa ya, supaya mereka tetap bisa hidup berjualan gitu. Ya, saya ingat itu memang ada di program kita itu namanya memanggil warung UMKM itu, ini berbagi ide juga. Jadi bisa mungkin di UIN, di UMSU, di apa namanya tadi WISU ya, Bu Sri Rahayu, itu bisa juga mungkin nanti didiskusikan dengan kolega-koleganya gitu, atau malah PDM tadi bagus itu Bang Asrudi, ketuanya juga, ketua lembaga ekonomi atau majelis ekonomi, itu bisa nanti mendata UKM yang di sekitaran kita, misalnya Kota Medan gitu, lalu kita data dan nanti itu kita berikan ya, atau kita fasilitasi dari segi sistem gitu dan lain sebagainya. Nanti intinya untuk ketika kita mau beli beras, mau beli apapun itu misalnya yang dekat itu adalah UKM yang sudah kita kumpulkan tadi itu. Nah, jadi UKM yang sekarang sangat terdampak ini itu terbantu oleh sistem yang kita buat atau jaring sudah kita buat tadi. Sekarang ini kebetulan di tempat saya gitu ya, di kampus saya, kita data semuanya. Saya mau beli beras itu tinggal masuk ke link itu, ke YouTube itu, ini ke sini, nanti itu medianya tinggal kita mau diantar kah, di Gojek, GoSend kah, atau gimana. Itu cukup membantu. Ini hanya melebarkan saja Bang Boyari. Ya, melebarkan dari segi pemberdayaan UMKM itu di saat kondisi COVID-19. Betul. Ya, jadi tentu dengan seperti itu akan membantu mereka juga kan itu ya. Ya. Baik. Silakan yang lain. Jadi memang betul kita itu memberdayakan UKM yang ada, yang tadinya jualan sate gitu dia harus tutup gitu, tapi bisa buka, tapi dengan cara jualan virtual, pemesanannya virtual gitu kan. Dan warga-warga kita juga, apalagi kalau tadi ada PDM kan, berarti warga Muhammadiyah di Kota Medan itu bisa mudah membeli produk-produk UMKM kebutuhan sehari-hari atau apapun itu gitu dari sistem tersebut gitu. Boleh sedikit, Ging? Ya, silakan Bang Irfan, silakan. Ya, terima kasih Bang Rizky. Sebenarnya sekedar berbagi pengalaman lah, karena selain profesi guru, kita juga pelaku yang Mulia sebutkan tadi itu, entitas usaha mikro, kecil dan menengah. Mungkin kita termasuk mikro lah, ya, kecil pun belum. Sebenarnya apa yang kita bincangkan di malam hari ini itu salah satu dari sekian banyak persoalan UMKM, ya, yaitu adalah tentang bagaimana pembukuan yang baik, gitu ya. Tapi sesungguhnya banyak hal lain yang menjadi persoalan UMKM itu, ya, yang juga mungkin perlu kita agak lebih luaskan diskusinya. Kalau persoalan pembukuan atau Pak Moyar singgung dengan istilah SAK EMKM,
misalkan, itu kan sudah tertulis ada barangnya, ya tinggal bagaimana penerapan di UMKM. Saya melihat banyak hal yang yang harus kita diskusikan. Misalkan saya dosen akuntansi, ya tahu pembukuan, tapi ketika kita berhadapan langsung dengan usaha yang kita tangani, itu ternyata sulit juga untuk mengamalkan dan beramal dengan ilmu yang kita punya. Kenapa? Saya melihat pertama adalah kebutuhan informasi itu apa. Ya. Jadi kalau di level mikro, ya kita pembukuannya di otak saja. Kita sudah tahu kita mau buat produk ini modalnya sekian, kalau mau beruntung sekian harus dijual sekian misalkan, ya. Mungkin dia perlu pembukuan itu ketika misalkan berhubungan dengan pihak luar, berhubungan dengan dinas koperasi, dengan bank dan seterusnya, ya. Tapi kalau untuk keberlangsungan usaha, saya melihat beberapa diskusi kita dengan pelaku UMKM itu tidak menjadi penting buat mereka, ya. Tentang pembukuan itu, kecuali kalau berhubungan dengan pihak luar. Saya melihat beberapa hal, misalkan persoalan kecukupan modal itu menjadi masalah tersendiri. Pelaku UMKM itu lebih banyak modalnya modal sendiri, tidak menggunakan modal pihak eksternal. Ya, apalagi ilmu mengelola usaha itu nggak punya, bekerjanya bisa, ngelolanya nggak pandai gitu. Jadi kalau saya disuruh jahit, yang tukang jahit banyak, tapi disuruh membuat usaha jahit dia nggak mampu. Nah, itu yang kedua. Apalagi yang tadi Rizky sampaikan tentang pasarnya, kita terbatas, ya pasarnya itu manual, kita tidak bisa masuk dalam pasar yang online itu. Ini jadi persoalan lain. Ya, distribusi produknya terganggu. Ya, UMKM itu macam sekarang saya ambil contoh, Provinsi Sumatera Utara minta masker itu budgetnya 5.000. Sampai di tangan pelaku UMKM cuma 2.000 perak. Nah, yang mau mati itu ya para agen pemburu rente. Ini. Jadi ini banyak hal yang mungkin termasuk yang dibilang tadi tentang pendamping usaha kecil itu juga menjadi penting, ya. Termasuk kurangnya inovasi produk dari pelaku UMKM itu. Jadi menurut saya tadi sudah nampak ujungnya, kita akan coba melahirkan sebuah semacam modul untuk bagaimana membuat pembukuan yang baik itu. Sebenarnya modul-modul itu sudah banyak dimulai. Misalkan BI punya Siapik, ya, tinggal di-download di Play Store itu aplikasi Siapik itu, kemudian kita isi, jadi laporan keuangannya. Gitu, ya. Sekarang kan sudah dimudahkan dengan begitu. Nah, itu saya pikir bahagian lain lah yang perlu saya tambahkan dari diskusi kita malam ini. Dan Pak Dr. Asrudi sebagai Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Muhammadiyah tentu sudah membuat hal-hal positif lah untuk pemberdayaan UMKM ini. Salah satunya di aspek pembukuan. Saya pikir gitu, Bang Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Irfan. Ya, silakan ya, abang-abang yang lain atau yang teman-teman yang lain. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bang Muhyar ini. Ya. Bisa jadi, menanggapi Bang Irfan juga dan memberikan perspektif lain juga bisa. Silakan. Ya, saya pikir memang kita kan memang dalam kategori saat ini lebih banyak retorika daripada aplikasi. Mengaplikatifkan itu yang sangat jarang kita lakukan, gitu ya. Jadi kalau tadi ada gagasan kita munculkan modul, lalu modul itu akan kita aplikasikan di lingkungan kita, ya mungkin pada tataran yang paling rendah, karena saya melihat apa yang dilakukan oleh UMB, ya ini mohon maaf kita menggunakan lembaga yang lain, bahwa mereka itu melakukan pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat itu dilakukan oleh beberapa orang dosen, tapi memang langsung kepada tatarannya. Jadi dia kumpulkan misalkan, oh di lingkungan kampus itu ada beberapa usaha-usaha. Lalu ditanya apa permasalahannya. Lalu setelah didapatkan pendataan ini, mereka meng-hire kalau kami kesulitannya untuk melakukan ini. Nah, termasuk satu diantaranya seperti pembukuan tadi. Maka itu dilakukan proses sosialisasi dan tidak berhenti sampai di situ.
gitu. Jadi kemudian setelah ini berjalan, dia didampingi. Jadi pengabdiannya selesai bukan berarti selesai sosialisasi selesai bukan berarti selesai pengabdian, tapi terus berjalan pada sampai tatarannya dia bisa melakukan proses yang memberikan kemanfaatan atas apa yang sudah diberikan. Jadi ini memang salah satu metode yang harus berkelanjutan. Jadi kalau peta jalan kita sebutkan, ya itulah salah satu bagian yang harus muncul. Jadi kita mau sampai di mana? Sampai memberikan kemanfaatan bagi si UKM tersebut apa yang kita berikan. Jadi tidak hanya sosialisasi, selesai kegiatan, selesai, besok UKM-nya mau tahu apa terserah, mau tahu atau tidak tahu, ya nggak urusan kita lagi. Nah, tidak seperti itu. Jadi gagasan tadi, modul ayo kita sama-sama buat. Mungkin ada beberapa modul yang sudah dibuat seperti tadi mungkin BI dan lain sebagainya. Ya kalau ini memang sederhana dan memungkinkan untuk digunakan oleh berbagai kalangan atau berbagai model produksi UKM, nah itu mungkin bisa kita jadikan salah satu bahan untuk kita coba kembangkan. Tapi dalam perspektif lain, saya berpikir mengapa UKM sekarang ini merasa tidak berkepentingan terhadap pembuatan pembukuan? Karena memang kita juga belum memberikan sebenarnya informasi atau katakanlah sosialisasi. Kalau dengan pembukuan ini bagaimana? Apakah dia akan bisa melakukan proses? Ya, walaupun tadi Irfan juga menyebutkan, ya kadang-kadang orang mengelola bisa, melakukan bisa, tapi mengelolanya tidak, memanagenya tidak gitu ya, karena kekurangan ilmu dan pengetahuan tentang hal tersebut. Tapi apakah dia berhasil? Mungkin ada yang berhasil, ya, tapi banyak yang tidak berhasil. Jadi kalau saya berpikirannya, karena tadi konteks itu adalah penerapan, nah bagaimana kita menerapkannya? Nah, gitu. Nah, tentu menerapkannya kalau yang punya UMKM bisa langsung. Tapi kalau yang tidak, ya mungkin kalau Irfan sendiri yang punya usaha, ya yuk kita jadikan sebagai piloting gitu kan. Ini contoh loh yang melakukannya, kemanfaatannya apa gitu kan. Hasilnya bagaimana gitu kan. Nah ini mungkin saran dan ide juga. Ya tentu diskusi kita hari ini itu harus bisa memberikan dimensi bahwa memang keilmuan kita itu bukan hanya sekedar keilmuan teoritis, tapi memang harus mampu diaplikasikan. Itu hemat saya. Karena saya sebutkan tadi, akuntansi pasti dan akan digunakan dalam setiap aspek kegiatan entitas. Saya pikir demikian. Ya, ya oke. Terima kasih banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari malam ini. Walaupun santai gitu, tapi banyak juga pandangan-pandangan lain. Tadi ada Bang Hendra Kajur Akuntansi UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Bu Kajur Akuntansi WISU juga ya, Bu Sri Rahayu. Ada Bang Irfan juga, wakil dekan pelaku UKM. Dosen sekaligus pelaku ya. Iya. Jadi dua entitas itu dijalankan oleh Bang Irfan. Dan Bang Hasrudi juga wakil dekan 3 sekaligus ketua lembaga Majelis Ekonomi ya, PDM Kota Medan ya, yang memberikan pandangan-pandangan dan terkait dengan modul dan sebagainya tadi tentang PSAK MKM ini. Ya, sepertinya tidak ada lagi ya yang mau bertanya atau berkomentar, Abang Kakak sekalian. Jadi baik. Saya terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Bang Muhyar lagi ya untuk closing statement lah, untuk kita bisa masuk saran juga untuk semua gitu. Saran untuk bisa juga untuk adik-adik IMM juga ya kan, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSU dan lain sebagainya. Silakan Bang Muhyar menutup ya, memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Rizky. Jadi pertama saya berterima kasih diberi kesempatan untuk
mencoba mengalirkan ide yang ada di pikiran ini kepada kita semua, dan tadi sudah ditanggapi, direspon dengan cukup baik. Tentu saya berpikir ke depan kita sebagai dunia akademisi tidak hanya berjalan dalam konteks secara konsep atau teori saja, tapi bagaimana apa yang kita miliki ini mampu untuk coba kita aplikasikan. Ya paling tidak kita bisa memberikan pendampingan kepada berbagai unsur yang memang terkait dengan keilmuan kita. Yang kedua, bahwa hari ini situasi yang terjadi adalah bahwa orang yang hanya mengandalkan dari sisi bekerja dengan sebagai pegawai itu tentu tidak akan bisa bertahan dan berkembang lebih baik, ya. Mengapa? Karena memang ada keterbatasan-keterbatasan. Maka oleh karena itu, sikap-sikap entrepreneurship ini harus mulai coba kita tanamkan kepada setiap diri kita, bahwa bagaimana kita menjadi entrepreneur sejati. Yang ketiga, tentu apa yang sudah kita bicarakan hari ini, itu harus mampu dan kita mulai untuk mencobanya. Mulai dari sekarang, mulai dari yang sangat sederhana. Demikian saya akhiri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi saya dan bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Mulyar. Jadi kalimat terakhirnya saya kutip, mulai dari sekarang dan mulai dari hal yang sederhana. Ya, itu sangat menarik ya, sangat mudah untuk kita ingat dan kita cerna ya, kata-kata pamungkasnya. Ya, terima kasih abang kakak yang lain. Kita akhiri ya untuk sesi yang ketiga ini. Besok mungkin kita bisa undang Bang Hendra juga, bisa jadi pembicara dari UIN Sumatera Utara. Bu Sri Rahayu juga ya. Nanti diminta waktunya juga kalau boleh, kesempatannya bisa sharing-sharing tentang apa saja, yang terutama terkait dengan ya yang mau di-share kepada kita semua di sini gitu. Boleh ya, Bu Ayu nih ada chat nih. ya. Kalau begitu untuk pertemuan online kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih semuanya kepada Bang Kakak sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.